Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan, di mana saat ini kita boleh ada, itu semua berkat tuntunan Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca Alkitab, namun sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Kau berkati kami agar ini semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua boleh terlaksana dengan baik seturut dan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Ini merupakan pembacaan dan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami naikkan pujian syukur, sembah terima kasih kepadamu, di mana Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau kuasai hamba-Mu ini. Engkau terangi hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah saat ini karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Berbahagialah kita yang selalu membaca Alkitab serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 25 hingga ayatnya yang ke-37. Dalam tema bulanan, peran gereja memelopori terwujudnya keadilan, perdamaian, dan kelestarian lingkungan. Untuk tema mingguan yaitu wujudkan belas kasihan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dunia dengan segala perkembangannya yang melesat maju di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tetap menghadapkan manusia pada tantangan dalam hal isu-isu kemanusiaan. Kemajuan dan pencapaian dalam perjalanan sejarah manusia sampai hari ini belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan besar. Kemanusiaan bila ditilik lebih dalam, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia itu sendiri, yakni caranya memperlakukan diri dan orang lain di sekitarnya. Kejahatan yang terjadi setiap hari, masalah diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, serta sifat individualisme manusia yang semakin dominan hanyalah sedikit dari persoalan-persoalan yang digumuli manusia. Gereja ditempatkan Tuhan Allah untuk menggarami dan menerangi dunia dengan segala kompleksitas masalahnya. Berita dan kehidupan gereja yang dinyatakan di tengah dunia menjadi sangat penting karena didasarkan pada Yesus Kristus sendiri dan sifat-sifatnya. Salah satu sifat Yesus Kristus yang dinyatakannya dalam seluruh hidup dan pelayanannya yaitu belas kasihan. Jemaat yang diberkati Tuhan, belas kasihan Yesus Kristus telah membawa perubahan dalam hidup begitu banyak orang, dan dengan demikian membawa harapan bagi dunia yang haus akan belas kasihan. Betapa pentingnya belas kasihan tersebut terus dilanjutkan oleh gereja Tuhan di dunia miliknya ini. Inilah alasan yang mendasari tema wujudkan belas kasihan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Injil Lukas sebagaimana Injil-Injil sinoptik lainnya berfokus pada Yesus Kristus dengan mengisahkan tentang kehidupan, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Injil Lukas sendiri mengemukakan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus adalah bersifat universal, yakni juru selamat bagi semua orang, bagi semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi, laki-laki dan perempuan, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan.
Kisah orang Samaria yang murah hati adalah salah satu kisah yang hanya muncul dalam Injil Lukas yang menunjukkan universalitas kasih Yesus Kristus dan panggilan bagi orang percaya kepadanya untuk menyatakan belas kasihan secara universal. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini diawali dengan sebuah alur cerita di mana seorang ahli Taurat atau nomikos datang pada Yesus Kristus dan bertanya kepadanya. Lukas mengungkapkan motif dari ahli Taurat tersebut, yakni untuk mencobai Yesus Kristus, yang tidak lain dimaksudkannya untuk mencari kesalahan Yesus Kristus. Ahli Taurat ini yang menguasai hukum-hukum keagamaan Yahudi memulai perdebatan dengan Yesus Kristus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam ayat ke-25, pertanyaan ini terarah pada pandangan eskatologis atau pengharapan kehidupan kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang Yahudi tentang penerimaan hidup yang kekal sebagai bagian dari dunia yang akan datang, yang disediakan oleh Tuhan Allah. Ahli Taurat tersebut bertanya tentang bagaimana cara memastikan hidup kekal tersebut. Walaupun ada kesadaran besar dalam diri orang Yahudi bahwa mereka telah ada di dalamnya sebagai bagian dari umat pilihan Allah sendiri. Yesus Kristus merespons pertanyaan ini dengan mengajukan pertanyaan yang didasarkannya pada hukum Taurat yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus mengakui otoritas dari hukum Taurat, sekaligus membawa ahli Taurat tersebut pada hukum-hukum yang selama ini dipelajarinya sendiri, di mana dia disebut sebagai ahli. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Dalam ayat 26, ahli Taurat ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam ayat ke-27. Jawabannya didasarkan pada perintah terutama dalam seluruh Taurat, yakni hukum kasih kepada Allah dan sesama. Bandingkan dalam Imamat 19 ayat 18, Ulangan 6 ayat 5. Yesus Kristus menyatakan kebenaran jawabannya dalam ayat 28. Sekaligus memerintahkannya untuk tetap melakukan dengan segera. Poe melakukan present imperatif. Respons Yesus Kristus tidak menjadi penutup dari diskusi yang sedang berlangsung tersebut. Ahli Taurat tersebut memiliki pertanyaan klarifikasi lanjutan, yakni
untuk membenarkan dirinya. Sangat mungkin pembenaran diri yang dimaksud adalah untuk meminimalisasi tuntutan hukum yang terutama tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini dapat dilihat dari pertanyaannya. Dan siapakah sesamaku manusia dalam ayat ke-29. Ahli Taurat ini memiliki kerangka berpikir tertentu tentang siapa saja yang merupakan sesamanya. Dan Yesus Kristus hendak mengkonfrontasi kerangka berpikir tersebut. Yesus Kristus hendak menantang konsistensi ahli Taurat tersebut, yakni bila ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, bersediakah ia mengasihi sesama manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Bahkan mereka yang dalam benaknya bukanlah umat pilihan Allah atau orang non-Yahudi. Tantangan Yesus Kristus mendorong ahli Taurat tersebut untuk memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh tentang perintah Tuhan Allah untuk mengasihi orang lain, baik sesama Israel maupun orang asing. Kita lihat dalam Imamat 19 ayat 33 hingga ayatnya yang 34. Yesus Kristus kemudian mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu dalam ayat 30 hingga ayatnya yang 35. Yesus Kristus mulai dengan mengisahkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan para penyamun yang merampok, memukuli dan meninggalkannya hampir mati. Siapa orang ini tidak dijelaskan dengan sebab yang hendak ditunjukkan dari kisah ini adalah respon orang-orang terhadap orang yang malang ini. Perjalanannya memang penuh risiko, mengingat beratnya jalan yang harus dilewatinya sebagai jalan yang panjang. Jemaat yang diberkati, penuh bebatuan, dikelilingi gua-gua, sekaligus menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang dengan niat jahat atau para pejuang politik dengan kekerasan seperti kaum Selot. Kemalangan yang menimpa orang ini sekalipun tragis menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasihan kepadanya. Yesus Kristus menunjukkan tentang 3 orang yang memiliki kesempatan tersebut. Imam yang merupakan pelayan Allah di bait suci memilih untuk melewatinya dari seberang jalan. Besar kemungkinan karena ketakutannya menjadi tidak tahan bila menyentuh mayat. Ketidakmauan menolong orang yang dipandangnya berdosa ataupun ketakutan akan dirampok ketika sedang menolong. Kisah ini sendiri tidak menunjukkan motifnya secara gamblang, kecuali fakta bahwa imam ini memang tidak mau menolong. Hal yang sama dilakukan oleh orang Lewi yang memilih melewatinya dari seberang jalan. 2 orang dari kelompok religius Yahudi yang tidak mau menolong ini sekaligus mengungkapkan kritik Yesus Kristus kepada jomplangnya atau ketidakseimbangan pengetahuan agama Yahudi dan siap hidup mereka terhadap sesama. Jemaat yang diberkati Tuhan, pertolongan justru diberikan oleh seorang Samaria, seseorang yang dipandang lebih di bawah
dan kurang oleh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria dipandang kelas bawah dan harus dihindari. Orang Yahudi tidak mau makan bersama orang Samaria sebab hal itu dianggap sama dengan memakan makanan yang haram bagi mereka. Namun orang Samaria inilah yang justru menyatakan belas kasihan secara konkret kepada orang malang tersebut. Orang Samaria ini digerakkan oleh belas kasihan. Pergi kepada orang yang hampir mati ini, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria ini membayar perawatan orang itu dengan uangnya dan siap membayar lebih lagi. Kisah orang Samaria ini ditutup Yesus Kristus dengan pertanyaan, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dalam ayat ke-36, ahli Taurat tersebut menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, Yesus Kristus pun memberikan perintah yang sama atas responsnya tersebut, yaitu untuk melakukannya dengan segera. Kisah orang Samaria ini dan pertanyaan di ujung cerita yang disampaikan Yesus Kristus membawa ahli Taurat tersebut membuka mata untuk melihat kesalahan dari kerangka pikirnya. Apa yang terpenting bukanlah pertanyaan tentang siapa yang merupakan sesama manusia, tetapi terutama dorongan bagi seseorang untuk siap menjadi sesama manusia bagi orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan belas kasihan. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain, yakni untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus sendiri. Halangan terbesar begitu banyak orang dalam melakukan hal ini adalah identifikasi dan penghakiman terhadap orang lain. Apakah dia sesamaku manusia atau tidak? Kisah orang Samaria yang murah hati dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengubah kerangka berpikir, merasa dan bertindak dari kebanyakan orang, bahwa pertanyaan terpenting seharusnya adalah apakah kita bersedia menjadi sesama manusia bagi orang lain, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa setiap orang percaya akan dikenal sebagai murid-muridnya ketika orang percaya hidup di dalam kasih. Gemim sebagai gereja Tuhan berkomitmen menjadi gereja yang memelopori hadirnya belas kasihan dimanapun Tuhan Yesus Kristus mengutus umatnya pergi dan berada. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Terpujilah firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu menuntun memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
di mana saat ini kami boleh lagi membaca Alkitab serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan secara bersama-sama itu boleh menuntun perjalanan kehidupan kami setiap hari. Dan itu boleh kami berlakukan di dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab atas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu saat ini yang selalu menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.